Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjadi
dijaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa sahabat budaya bersama saya Dewi Satriani di program acara yaitu Mozaik Budaya. Apa kabar untuk Anda pada pagi hari ini sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat, dalam menjalankan aktivitas juga sukses selalu, semangat untuk semuanya. Baik sahabat budaya, kali ini di program acara obrolan Mozaik Budaya kita akan mengangkat satu topik ini terkait dengan nilai hubungan manusia dan alam dalam cerita rakyat Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan pembahasan kita kali ini? Baik, melalui Zoom kita sudah tersambung dengan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Burhan Kadir SSMA. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Burhan. Iya, apa kabar Pak Burhan? Iya, alhamdulillah. Pak Burhan, kita akan membahas terkait dengan nilai hubungan manusia dan alam dalam cerita rakyat Sulawesi Selatan nih Pak Burhan. Nah, ini bagaimana cerita rakyat nih tentang nilai hubungan manusia dan alam dalam cerita rakyat? Dan bagaimana contohnya? Iya. Mm-mm. Mm-mm.
digambarkan dalam cerita rakyat, ya tokoh-tokoh fiktif yang dihadirkan dalam sebuah cerita rakyat, tetapi dengan menggunakan hewan, dengan menggunakan alam ya. Iya. Nah, sebenarnya adalah bagaimana orang memperlakukan sekitar kita ya. Harus ada keseimbangan ya, keharmonisan, keseimbangan ekosistem. Mungkin seperti itu. Oke, nah Pak Bur, apa saja contoh perilaku hewan dalam cerita yang mencerminkan kearifan lokal nih Pak? Pertama mungkinnya selain pesan moral tentunya ya. Misalnya kalau mungkin Kakak Dewi pernah mendengar cerita rakyat tentang kera dan ikan ya. Iya. Itu di masyarakat Bugis kita. Jadi tokoh fiktif dalam cerita ini adalah kera dan ikan ya. Jadi di situ menceritakan bagaimana bentuk persahabatan antara kera dan ikan ya. Saling membantu dan sebagainya. Tetapi akhirnya misalnya ya karena sifat kera ini ya, kita tahu sifat kera yang licik dan sebagainya, Betul. yang tamak ya. Iya. Akhirnya dia mengkhianati ikan. Padahal awalnya misalnya dia bersahabat dan sebagainya. Jadi di akhir cerita si kera ini mendapatkan hukuman. Jadi pesan moral dalam cerita itu jelas bahwa sebuah persahabatan mestinya harus dijaga dengan baik ya. Nah, tapi karena sifat asli kera yang licik dan sebagainya, tamak, akhirnya dia merusak persahabatannya dan mengkhianati sobatnya dalam hal ikan. Di situ menggambarkan bahwa ada sifat-sifat manusia seperti itu. Oh, dalam kehidupan kita ya Dalam Pak ya? kehidupan nyata bahwa di antara circle kita mungkin saja ada Betul, seperti itu. Ya, jadi benar itulah sekali. ya kearifan lokal dari Iya. cerita rakyat itu sebenarnya dia melintasi zaman ya. Jadi bukan hanya terjadi pada saat kisah itu diciptakan, tapi juga Tapi, seperti sekarang ini kita banyak melihat hal-hal demikian di sekitar kita. Itu salah satu contohnya. oke. Nah, misalnya lagi contoh di Tanah Toraja misalnya kerbau dan ayam. Jadi di sini menjelaskan legenda cerita ini menjelaskan mengapa kerbau tidak menyerang ayam. Iya. Kenapa Karena itu? di situ di dalam cerita itu si kerbau berhasil dikalahkan sama si ayam karena dalam sebuah perlombaan kecerdasan ya. Iya. Jadi disinilah kita lihat bahwa tidak selalu si besar itu Selalu menang. Ya. Bisa saja yang si kecil itu menang ya Pak ya? Ini karena berbeda-beda kan jadi Iya, tergantung benar. jenis lomba yang diberikan ya. Heeh. Jadi seperti itu kisah kita, Oke. cerita rakyat kita salah satu contohnya ya. Oke, Pak Bur, dalam cerita-cerita rakyat tadi, adakah hewan yang digambarkan sebagai pelindung atau penjaga alam nih? Di di daerah Masamba tuan ya. Jadi ada ceritanya cerita burung maleo, si burung Iya. maleo di hutan ya. Jadi kita tahu bahwa di daerah-daerah sana itu banyak sekali hutan ya. Dan lalu terhadir cerita tentang si burung maleo. Jadi si burung maleo ini dianggap dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penjaga suci hutan. Iya. Ya, karena di mana di tempat di hutan-hutan adat kita, masyarakat yang masih menjaga kelestarian hutan adat, biasanya memang dia memilih atau menetapkan satu hewan yang dianggap sebagai hewan suci. Ya, dalam cerita ini si burung maleo ini juga seperti itu ya. Ada hewan si burung maleo, Iya. dia dianggap sebagai penjaga Iya, suci iya. dari hewan. Jadi bagaimana misalnya penghormatan terhadap alam, bagaimana manusia sebagai penjaga lingkungan. Juga hewan ini dianggap simbol sebagai bentuk harmonisasi antara manusia dan alam. Di cerita pada burung maleo ini. Iya. Oke. Nah, adakah nilai-nilai gotong royong atau saling membantu antara manusia dan hewan yang tercermin dalam cerita rakyat Sulawesi Selatan, Pak Bur? Ya, sebenarnya hampir semua cerita Iya. ya ada menanamkan budaya saling tolong-menolong dan membantu. Meskipun pada awalnya misalnya kayak tadi si kera, ya, si kera dan ikan dia menetap, tapi karena misalnya di akhir karena kepentingan tertentu, tapi di dalam hampir semua cerita rakyat itu
bagaimana saling membantu. Misalnya cerita dari tadi sebelum Maleo di Sulbar ya, Iya. Sulawesi Barat, karena sebagai entitas budaya kita sangat dekat dengan Sulawesi Barat ya, meskipun Iya. secara tata pemerintahan kita sudah berbeda, tapi dalam nilai-nilai budaya itu sama sangat dekat. Dari Toraja misalnya juga kupu-kupu dan angin ya. Ini juga menjelaskan tentang bagaimana budaya gotong royong itu Iya. ya bagaimana misalnya kupu-kupu, eh, bagaimana dia kemudian secara massal ya Iya. memberikan terbang bersama ya, mengikuti angin, dan bagaimana dia di situ menggambarkan petualangan dan kebebasan dalam mencari jati diri. Jadi di situ mereka di dalam cerita itu yang banyak tersebar di masyarakat kita di Toraja menceritakan tentang bagaimana misalnya seekor hewan yang selalu bergotong royong, selalu saling kompak satu sama lain untuk melihat dan membuat perubahan dan mencari jati dirinya. Seperti itu. Oke. Apakah peran hewan dianggap setara dengan manusia? Pada cerita-cerita legenda seperti ini, misalnya menggunakan hewan, sebenarnya itu adalah bentuk simbol ya, bentuk simbol diri manusia yang kemudian di dalam sebuah cerita rakyat yang fabel seperti ini, dia memang khusus menggambarkan lukisan tentang manusia, meskipun pada akhirnya tokohnya itu adalah seorang hewan, tapi sebenarnya itu adalah gambaran sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Jadi tidak dianggap setara, cuma dia dilukiskan bahwa bentuk simbol sebuah hewan-hewan sebenarnya adalah simbol dari diri masing-masing kita manusia. Oke. Nah, apakah ada perbedaan signifikan dalam penggambaran manusia dan alam antara cerita rakyat dari pesisir dan cerita rakyat dari pegunungan nih? Nah, sebenarnya penggambaran tentu saja agak berbeda karena ada mungkin cerita yang lahir dari pegunungan, tentunya dia menggunakan diksi-diksi gunung, hutan, ya. Nah, begitu juga misalnya di daerah-daerah pesisir, ya pasti dia menggunakan diksi-diksi, dan hewan-hewan yang digunakan itu adalah hewan-hewan tadi seperti buaya misalnya, ada buaya Sungai Walanae ceritanya juga ya. Iya. Itu memang tokoh-tokoh yang digunakan juga tokoh-tokoh yang memang hidup dan berkembang di daerah pesisir atau di daerah pegunungan. Sebenarnya konteks cerita dan pemilihan hewan saja yang berbeda. Tapi penanaman nilai-nilai itu hampir sama ya, meskipun dalam teks yang berbeda. Tapi biasanya dia menanamkan nilai misalnya pesan-pesan moral untuk bagaimana kita bermanfaat terhadap sesama, bagaimana misalnya tadi agar kita menghindari sifat kelicikan dan ketamakan itu. Seperti itu. Oke. Apa nih apa saja pesan moral utama yang ingin disampaikan oleh cerita rakyat Sulawesi Selatan ini mengenai pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, Pak? Misalnya tadi ya, Iya. dan ikan tadi itu. Jadi pesan moralnya misalnya jangan bersikap licik, jangan menghina teman yang membantu kita ya, jangan akan mengkhianati teman yang bisa membawa bencana pada diri sendiri. Misalnya cerita tadi yang kerbau dan ayam misalnya, misalnya pesan moralnya adalah ya terkadang kecerdikan dan kebijaksanaan itu seringkali lebih kuat dari kekuatan fisik. Jadi jangan meremehkan hewan atau jangan meremehkan sesama karena persoalan ukuran ya, atau kekuatan ya, atau bentuk latar belakang sosial kita misalnya, jangan meremehkan karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing ya. Betul. Yang mungkin tadi kita tidak punya. Nah, itu pesan moral dari tadi ini, si kerbau dan ayam. Iya, ya. iya. Cerita misalnya lagi cerita kucing dan tikus. Nah, ini kan sampai di film-film Mickey Mouse dan sebagainya. Iya, benar. Nah, jadi apa?
di sini di cerita ini mungkin dia menggambarkan tentang bahwa perselisihan yang berakar dari kesalahpahaman bisa dimengerti kalau terjadi komunikasi yang baik. Nah, Tanpa ada meskipun komunikasi biasa ya terjadi perselisihan. perselisihan dan meskipun sebenarnya tetap bahwa ada sifat dasar manusia yang kadang sulit berubah ya. Betul. Seperti itu rata-rata Heeh. untuk bentuk apa ya pesan moral ya Oke. dari cerita-cerita yang berlatar belakang atau tokoh yang digunakan adalah tokoh hewan. Nah, otomatis misalnya di situ kan ceritanya hewan bisa bercerita dan sebagainya, bisa Oke. ngomong. Nah, Baik, Pak Burhan, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan lagu dulu ya Pak Bur ya. baik, siap.
Ya, ya, silakan, silakan. Ya, iya, di dalam cerita rakyat kita sendiri sih sebenarnya cukup banyak ya. Hmm, menceritakan kisah eh, kemarau panjang, banjir dan sebagainya. Seperti misalnya salah satu cerita eh, di legenda dari Toraja ya, asal usul Sungai Sadang. Di situ dikatanya di suatu saat mengalami kemarau panjang, kering, layu, jadi hewan-hewan pun sulit mencari air. Lalu dalam cerita ini, legenda ini ya, kemudian dipercaya bahwa di daerah situ ada naga ya, naga yang dianggap sebagai makhluk suci. Dia dipercaya hidup dalam tanah dan bisa mengendalikan air. Nah, itu karena keserakahan manusia ya, dia menebang pohon sembarangan, merusak alam. Akhirnya naga katanya marah ya. Lalu dia bergeliat dalam tanah, ada retak-retak dan keluarnya air dan menyebabkan banjir. Nah, akhirnya disitulah asal mula terbentuknya Sungai Sadang itu katanya. Nah, jadi dalam cerita ini kemudian kita menafsirkan bahwa eh, kerusakan alam akibat ulah manusia ya bisa menyebabkan oleh bencana panjang dan banjir air ya. Nah, Mas, jadi itulah tadi judul apa cerita yang kemudian menggambarkan bahwa bentuk keserakahan manusia dengan pohon dan sebagainya ya itu bisa menyebabkan bencana bagi makhluk yang ada di sekitar situ. Begitu juga misalnya judul dari daerah Luwu ya, si tikus dan sungai yang marah. Katanya di situ ada tikus yang hidup namanya Lapi. Jadi dia cerdik, bisa menyimpan makanan dan sering berkeliling hutan mencari biji-bijian. Lalu itu dekat dengan Sungai Seko ya, yang jernih tenang, manusia dan hewan tumbuh hidup damai. Nah, di situ ceritanya. Tadi berakhir apa? Ini sama dengan cerita si burung maleo tadi ya. Nah, jadi karena misalnya alam dirusak ya, akhirnya dia si burung maleo ini sebagai roh suci penjaga sungai itu murka ya. Akhirnya dia bagaimana melihat bagaimana misalnya di situ ada toko buaya ya. Nah, dia dianggap sebagai perwujudan ruh air. Nah, dan di situ ada dialog-dialog. Aku telah sabar, buaya, manusia merusak dan jika misalnya tidak ada yang memperingatkan, saya akan bebaskan air banjir dari perut bumi. Nah, di situ si tikus ini kemudian yang apa mengomandoi hewan-hewan lainnya agar melakukan misalnya keributan ya, supaya manusia menyadari ada yang tidak beres. Nah, jadi di situ ada tikus, ada buaya, ada burung maleo ya. Jadi di situ pun kita bisa menggambarkan bahwa hewan itu bisa memberikan peringatan Iya. kepada manusia ya. Jadi apakah peringatannya dalam bentuk misalnya tadi banjir, atau misalnya peringatan-peringatan yang diberikan oleh hewan bahwa manusia siap siaga, ini mau datang banjir besar. Iya. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah, bagaimana perkembangan cerita rakyat saat ini di Sulawesi Selatan dengan berkembangnya media sosial? Adakah pengaruhnya nih, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat pengaruhnya, ya meskipun kita tahu bahwa uh, cerita rakyat kita sekarang ya seolah-olah terlupakan ya. Meskipun ada beberapa media sosial yang kemudian
dengan Mm-mm. postingan tertentu itu misalnya khusus untuk bagaimana menampilkan cerita-cerita rakyatnya. Mestinya misalnya media sosial itu juga bisa digunakan sebagai media pelestari cerita rakyatnya. Nah, harusnya mesti ya Uh-uh. apa sekarang ini misalnya Iya. pemerintah Kota Makassar sudah menerbitkan beberapa aturan Mm-mm. tentang bagaimana muatan lokal di sekolah-sekolah harus diajarkan dan sebagainya. Iya. Ah, dan itu saya kira sebuah hal yang baik untuk tetap menjaga kelestarian dari cerita kita sekaligus bagaimana Mm-mm. kemudian cerita rakyat tersebut masuk ke dalam sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran untuk memberikan edukasi tentang pembelajaran moral dari media-media dari cerita rakyat tersebut. Mm-mm. Tapi ya kita tahu bahwa ya cerita rakyat sekarang anak-anak kurang melirik lagi. Betul. Tidak mau nih tahu kayaknya cerita rakyat atau Ya, bagaimana kita nggak tahu juga. Atau mungkin orang tuanya yang kurang memberikan informasi tentang ya cerita benar. rakyat. Ya, jadi sama anak-anak nggak tahu karena orang tuanya pun tidak memberikan informasi ya. Betul. Mestinya misalnya dengan hadirnya media sosial Mm-mm. yang menjadi hampir kita anak-anak dewasa dan semuanya tidak terlepas dari hal tersebut, mestinya itu juga santer digunakan untuk Mm-mm. kembali memberikan media digital khususnya cerita rakyat tadi. Mm-mm. Iya. Oke, baik Pak Bur, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga cerita rakyat mengenai alam, hewan, dan lain-lain di masyarakat Sulawesi Selatan saat ini? Ya, Iya. bisa dibilang. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga cerita rakyat mengenai alam, hewan, dan lain-lain di masyarakat Sulawesi Selatan saat ini? Iya, tantangan sebenarnya tadi Mm-mm. ya masyarakat kita itu tidak lagi banyak informasi tentang cerita rakyatnya. Mm. Dia dianggap sebuah cerita yang usang gitu, ya, Iya. cuma sekedar cerita dan sebagainya. Jadi tantangan terberat kita adalah itu bagaimana kemudian menghadirkan cerita rakyat itu Mm-mm. dengan versi yang kemudian bisa menjadi kesenangan Mm-mm. anak-anak kita ya. Apakah dia berubah dalam versi komik atau bercerita tentang tampilan-tampilan video singkat ya. Tantangan-tantangan itu kemudian yang mesti harus kita jawab ya, karena Oke. tadi apakah ada misalnya orang komunitas tertentu yang bisa bergeliat Mm-mm. menghadirkan tampilan lain dari cerita rakyat kita Mm-mm. yang lebih menarik, disenangi orang. Apakah misalnya pemerintah bisa mensupport itu? Apakah sekolah-sekolah bisa mensupport itu? Karena tantangan terberat di sekolah adalah guru-guru, Mm-mm. guru-guru yang disediakan misalnya untuk muatan lokal atau pelajaran budaya dan sebagainya itu bukan guru-guru yang kemudian kebanyakan memang lahir dari kampus-kampus yang mempelajari hal-hal tersebut ya. Jadi bisa saja misalnya dosen guru yang jurusan lain Iya. karena dianggap penting akhirnya didorong saja untuk menjadi pengajar mulok dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar di sekolah itu adalah bagaimana kemudian pemerintah Mm-mm. tidak harusnya bekerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki jurusan-jurusan sastra daerah, bahasa dan sastra daerah untuk membantu di sekolah-sekolah ya, Iya. disediakan formasi khusus agar memang guru yang guru semutan lokal memang guru-guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra daerah misalnya. Mm-mm. Karena Oke. itu tadi Mm-mm. mempelajari ini tidak hanya sekedar membaca tapi bagaimana kemudian guru punya kemampuan menganalisa tentang teks-teks cerita rakyat tersebut supaya bisa mengungkap maknanya, apa sebenarnya pesan moral dan sebagainya. Mm-mm. Oke. Nah, apa saja solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusinya sebenarnya tadi itu Mm-mm. mesti ada komunikasi yang baik Mm-mm. antara Pemda, kampus, ya,
pihak sekolah supaya memang media-media pembelajaran juga mesti ditingkatkan ya. Tapi itu tadi sumber dayanya dulu gitu disiapkan ya. Bagaimana kemudian Pemda menyediakan alokasi khusus untuk sekolah-sekolah guru-guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra daerah misalnya. Nah, karena kalau itu ada, saya kira muatan lokal di sekolah tidak hanya sekedar sebuah kewajiban, Iya, benar. harus diselesaikan karena ada aturan yang mengikat, ada undang-undang pemajuan kebudayaan misalnya yang harus diterjemahkan dengan berbagai level aturan di tingkat daerah supaya mendukung pemajuan kebudayaan itu. Tapi kalau misalnya komunikasi Pemda perguruan tinggi nggak ketemu dalam penyediaan formasi untuk menutupi ceritanya kekurangan di sekolah untuk pembelajaran muatan lokal ini supaya tidak sembarang guru yang diambil latar belakangnya misalnya bukan bahasa dan sastra daerah tapi karena itu kewajiban di sekolah harus ada dan sembarang tarik saja. Jadi solusinya satu tadi itu ada komunikasi yang masif antara sekolah dan antara sekolah perguruan tinggi dan Pemda untuk mengatasi itu. Yang kedua misalnya ya peningkatan media pembelajaran di sekolah juga harus ya karena ya meskipun misalnya ya tidak semua sekolah misalnya memiliki sinyal yang baik ya guru yang paham digitalisasi yang baik tapi hal-hal itu mesti juga menjadi perhatian karena peserta pembelajar kita misalnya ya peserta murid-murid kita itu harus kita cari di mana mereka merasa asik untuk belajar media apa yang bagus digunakan supaya mereka tertarik untuk belajar ya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara mengenalkan cerita rakyat hubungan manusia dan hewan di Sulawesi Selatan kepada generasi muda? Apakah masih relevan di zaman modern saat ini? Ya, sebenarnya kalau relevan masih sangat relevan ya, karena tadi cerita rakyat atau sastra lisan kita itu makna pesan di dalamnya itu melampaui zaman. Artinya meskipun cerita rakyat itu lahir 100 tahun yang lalu, tapi pesan moral atau cerita di dalamnya itu masih relevan hingga sekarang ini. Meskipun dalam bentuk level yang berbeda. Jadi itu tadi harusnya pemerintah itu menyediakan menyediakan media pembelajaran yang lebih baik misalnya ya. Mengundang para ahli-ahli untuk menyiapkan misalnya konten-konten pembelajaran yang lebih ramah digital, ramah teknologi ya, yang disenangi anak-anak sekarang. Seperti tadi, wujud cerita rakyat kita mungkin yang mesti diperbarui. Mungkin berwujud komik atau berwujud misalnya cerita pendek di media dan sebagainya, di media sosial dan sebagainya, video-video pendek dan sebagainya. Supaya itu menjadi hal-hal yang menarik untuk generasi-generasi gadget sekarang ini. Ya, Oke. Apa himbauan Taini, Pak Bur, kepada masyarakat Sulawesi Selatan ini terkait nilai hubungan manusia dan alam dalam cerita rakyat Sulawesi Selatan? Ya, sebenarnya sih hal terpenting pada bagaimana pembentukan karakter anak-anak kita misalnya adalah bagaimana kemudian pertama orang tua menyediakan waktu komunikasi yang efektif dengan anaknya ya. Jadi meskipun kita sibuk kiri kanan tapi perlu ada komunikasi efektif ya yang hangat dengan keluarga karena pembentukan pola asuh itu lahir di keluarga yang menentukan sebagaimana kedepannya mereka masa depannya ya. Jadi ya, salah satunya misalnya mesti adalah bagaimana kita menyediakan misalnya obrolan yang menarik, bahan bacaan yang menarik. Kalau mereka suka medsos, kita carikan web-web yang menarik, khususnya cerita rakyat kita, ya, kembali dikenalkan. Pihak sekolah juga dalam hal ini karena yang rawan kayak SD, SMP kan, untuk pembentukan karakter itu misalnya adalah ya gimana kita menyediakan pembelajaran muatan lokal khususnya untuk mengenalkan cerita rakyat kita. Karena diberi
sedikit sentuhan teknologi supaya menjadi enak untuk anak-anak Iya. zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan ini Ya. memang ada sentuhan dengan teknologi, Ya. ya betul sekali itu Pak. Jadi kalau misalkan tidak ada sentuhan dari teknologi itu, biasa kita juga boring ton Jiki. Saya jujur sampai sekarang kalau cerita rakyat masih kurang ku tahu ini Pak Buar. Ya itu tadi karena memang akses kita atau informasi tentang itu terbatas ya. Iya. Mestinya misalnya perpustakaan-perpustakaan daerah misalnya menyiapkan, meskipun sebenarnya sudah ada banyak ya, Iya. jadi kan dalam bentuk komik, tapi bagaimana kemudian itu terakses dengan baik informasinya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa sebagai closing statement nih Pak Buar, apa yang ingin disampaikan nih terkait dengan pembahasan kita pada hari ini? Silahkan. Ya, makasih. Jadi penting untuk kita Iya. melestarikan cerita rakyat kita karena itu tadi banyak hal-hal pembelajaran moral yang sangat bagus dalam cerita rakyat kita tentang bagaimana kita mesti berlaku terhadap alam, terhadap hewan dan terhadap sesama manusia, dan kita hanya perlu mengupgrade cerita itu menjadi sesuatu yang menarik untuk setiap zaman supaya informasi-informasi atau pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam cerita rakyat kita itu masih bisa diakses dengan baik dan menjadi senang dibaca atau bahkan ditonton oleh anak kita, karena kita tidak memungkiri bahwa banyak anak-anak sekarang atau kita malahan itu belajar dari tontonan. Ya. Benar. Nah, jadi mestinya kita menghadirkan tontonan yang positif sekaligus tontonan yang digunakan untuk sekaligus melestarikan kearifan lokal kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Burhan Kadir SSMA, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara obrolan Mosaik Budaya. Baik, semoga makin sukses untuk Pak Bur, semangat menjalankan aktivitasnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Iya benar. Oke, sampai jumpa Pak Bur. Selamat melanjutkan Sampai jumpa, aktivitasnya Kakak kembali. Dewi. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Apa mau kapan tanungai, apa poeng lupa goyang, ampe ku pangainku suku tomi kari kau. Kadek lania parekan